Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga para subscriber dan murid-murid SMKN 1 Grogol Kediri selalu diberi kesehatan dan menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Mari kita sebelum mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama agar para subscriber dan murid-murid SMKN 1 Grogol Kediri selalu diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita melanjutkan materi yang minggu yang lalu, yaitu pencatatan elemen dasar akuntansi pemerintah daerah pada saldo normal akun dan penjurnalan dalam akuntansi pemerintah daerah. Saldo normal akun pada sistem akuntansi pemerintah daerah terdapat beberapa bentuk penyesuaian. Penyesuaian dalam saldo normal akun saldo normal akun yang merupakan unsur-unsur laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut. Akun aset bertambah debit dan berkurang kredit, saldo normal debit. Liabilitas bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Ekuitas bertambah, akun ekuitas bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Akun pendapatan LO bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Akun beban bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Perubahan sal untuk semua ini menyesuaikan. Akun pendapatan LRA bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Penerimaan pembiayaan bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Akun belanja bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Akun pengeluaran pembiayaan bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Akun estimasi pendapatan bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Akun estimasi penerimaan pembiayaan bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Akun apropriasi belanja bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Akun apropriasi pengeluaran pembiayaan bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Estimasi perubahan sal menyesuaikan. Pada akhir periode saldo, akun pendapatan dan akun beban dilaporkan dalam laporan laba rugi. Saldo akun nominal dalam buku besar kemudian dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, akun ikhtisar laba rugi ini akan dipindahkan ke akun ekuitas. Adapun saldo akun real pada akhir periode akan dilaporkan di neraca dan saldo normal dan saldo rekening real akan dibawa ke periode berikutnya. Sekali lagi, ini perlu dipahami bahwa selanjutnya akun ikhtisar laba rugi ini akan dipindahkan ke akun ekuitas. Adapun saldo akun real pada akhir periode akan dilaporkan di neraca dan saldo rekening real akan dibawa ke periode berikutnya.
saldo kenaikan yang dicatat dalam suatu akun biasanya sama atau lebih besar dari jumlah penurunan akun tersebut. Oleh karena itu, jika secara normal pada akhir periode akuntansi saldo dari suatu akun memiliki total debit lebih besar daripada total kreditnya, maka dikatakan bahwa akun tersebut memiliki saldo normal debit. Jadi akun aset dan beban umumnya mempunyai saldo debit. Jika pada keadaan normal suatu akun memiliki total kredit umumnya lebih besar daripada total debit, seperti pada akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, maka akun-akun tersebut memiliki saldo normal kredit. Pada dasarnya, akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan umum bersaldo normal kredit. Jika suatu akun yang umumnya bersaldo normal debit mempunyai saldo kredit dan sebaliknya, maka kemungkinan telah terjadi kesalahan atau kondisi yang tidak normal. Misalnya, saldo kredit pada akun kas bisa terjadi karena adanya kesalahan dalam mencatat. Namun, sebaliknya pada akun liabilitas bisa terjadi memiliki saldo debit karena kemungkinan telah terjadi kelebihan pembayaran liabilitas. Nah, selanjutnya sekarang membahas penjurnalan dalam akuntansi pemerintah daerah. Nah, jurnal merupakan pencatatan atau transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan setiap hari. Jurnal adalah proses pencatatan pertama dalam siklus akuntansi. Analisis transaksi. Jurnal berfungsi sebagai dasar untuk memposting transaksi ke buku besar. Bentuk yang umum dari jurnal adalah jurnal umum yang mencatat segala jenis transaksi yang terjadi. Dalam siklus akuntansi perusahaan atau lembaga instansi pemerintah, jurnal merupakan kegiatan pencatatan dasar sebelum posting akun di buku besar. Jadi, jika terjadi kesalahan dalam bentuk jurnal mengakibatkan akun di buku besar juga salah, sehingga laporan keuangan pun pada akhirnya juga salah. Jurnal juga merupakan permulaan pencatatan secara kronologis berupa pendebetan dan pengkreditan di transaksi keuangan yang terjadi serta penjelasannya. Pendebetan dan pengkreditan transaksi dilakukan menurut kaidah pencatatan debit dan pencatatan kredit, di mana pencatatan debit harus dilakukan lebih dahulu baru kemudian pencatatan kredit. Pencatatan debit dan pencatatan kredit ini merupakan kegiatan dalam jurnal yang biasanya juga disebut sebagai pencatatan ayat-ayat jurnal. Ya. Sekarang fungsi jurnal. Proses pencatatan transaksi keuangan dimulai dari penyelenggaraan jurnal. Telah kita pelajari sebelumnya. Sumber utama dari catatan-catatan lain dan keterangan tentang transaksi keuangan, lembaga atau instansi pemerintah atau perusahaan merupakan catatan yang ada di dalam buku jurnal atau biasa disebut jurnal. Hal ini terjadi karena catatan di dalam jurnal merupakan catatan asli tentang semua transaksi keuangan yang terjadi di lembaga pemerintah atau perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jurnal merupakan beberapa fungsi seperti berikut. A, yaitu pertama, jurnal memiliki fungsi mencatat. Alasan jurnal
memiliki fungsi mencatat adalah semua transaksi keuangan yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau perusahaan harus dicatat di dalamnya. Selain akun yang harus didebet dan dikredit, juga disertai dengan keterangan dianggap penting terkait dengan transaksi keuangan tersebut merupakan informasi yang harus dicatat dalam jurnal. Hal tersebut akan memberi kemudahan untuk mencari kembali dan mengecek transaksi tersebut tertentu ya, jika diperlukan di kemudian hari. Jurnal memiliki fungsi historis. Alasan suatu jurnal memiliki fungsi historis yaitu pencatatan di dalamnya harus dilakukan secara kronologis. Hal ini berarti pencatatan harus dilakukan menurut urutan waktu terjadinya setiap transaksi keuangan. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan di dalam jurnal dapat menunjukkan sejarah dan atau perkembangan kegiatan lembaga, pemerintah, atau perusahaan secara urut dari waktu ke waktu. Jurnal memiliki fungsi analis. Ya. Yang ketiga, jurnal memiliki fungsi analis. Alasan suatu jurnal memiliki fungsi analis adalah informasi yang dicatat di dalamnya merupakan hasil analisis dan pertimbangan petugas di bidang akuntansi. Suatu analisis dilakukan untuk penentuan adanya pengaruh transaksi keuangan terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas. Dengan demikian dapat ditentukan akun apa yang harus didebet dan akun apa yang harus dikredit, serta berapa besarnya nilainya masing-masing. Hasil analisis tersebut yang akan dicatat di dalam jurnal. Yang D, jurnal memiliki fungsi instruktur. Alasan jurnal memiliki fungsi instruktur adalah ayat jurnal sebenarnya merupakan pemerintah ya. Sekali lagi, alasan jurnal memiliki fungsi instruktur adalah jurnal sebenarnya merupakan perintah untuk mendebat akun tertentu yang disebut terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan jumlah tertentu dan juga mengkredit akun tertentu yang disebut kemudian ditulis agak ke kanan dengan jumlah tertentu pula. Jurnal memiliki fungsi informatif. Alasan jurnal memiliki fungsi informatif ialah melalui jurnal dapat diperoleh informasi secara detail mengenai transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh perusahaan atau lembaga instansi pemerintah. Informasi-informasi tersebut berupa tanggal terjadinya transaksi, berbagai akun yang didebet dan yang dikredit, beserta nilainya masing-masing. Dalam hal ini, pihak yang berhubungan dengan terjadinya transaksi tersebut, jenis apa saja transaksi yang terjadi, dan sejenisnya. Jadi, apabila Anda memerlukan informasi tentang suatu transaksi keuangan, dapat dicari di dalam jurnal. Setelah mempelajari mengenai fungsi jurnal tersebut, maka penyelenggaraan jurnal dapat memberi berbagai keuntungan. Keuntungan tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Adanya penyediaan alat pencatat akun-akun yang terpengaruh oleh adanya transaksi keuangan. Dengan demikian dapat diketahui akun yang didebet dan yang dikredit lengkap dengan besaran nilai masing-masing. Selain itu adanya keterampilan penting lain yang dicatat di dalamnya. Yang kedua, adanya penyediaan alat pencatat transaksi keuangan secara kronologis. Oleh karena itu dapat memberi gambaran lengkap dan menyeluruh tentang semua transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh perusahaan atau lembaga instansi pemerintah dari hari ke hari atau dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui perkembangannya. Adanya penyediaan data berupa catatan dalam satu buku bahkan satu lembar
untuk mengoreksi apabila terjadi kesalahan. Dalam hal ini, kesalahan dalam menganalisis akibat suatu transaksi keuangan atau di dalam mencatat akibat adanya transaksi keuangan ke dalam jurnal. Jadi apabila tidak menggunakan jurnal, maka akan sulit mencatat letak terjadinya kesalahan. Ada beberapa contoh kesalahan yang terjadi, yaitu A. Lupa akan mendebet atau mengkredit suatu akun, serta B. mendebet atau mengkredit pada sisi akun yang salah. Seharusnya didebet tetapi keliru di kredit dan sebaliknya. Ini adalah info dari artikel ya. Perbedaan penjurnalan pemerintah dan akuntansi bisnis. Penjurnalan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia memiliki perbedaan dengan akuntansi bisnis. Beberapa perbedaan tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Mencatat rekening anggaran. Transaksi yang dicatat dalam akuntansi keuangan daerah adalah transaksi yang terjadi karena pelaksanaan realisasi atas anggaran atau APBN atau APBD. Dengan demikian, nama rekening yang di jurnal adalah rekening pendapatan belanja dan pembiayaan. Jika transaksi realisasi anggaran ini mempengaruhi posisi keuangan atau rekening-rekening neraca, maka dibuat jurnal korolari. Dalam akuntansi bisnis yang dikenal jurnal ini, adanya jurnal korolari. Ya, adanya jurnal korolari. Jurnal korolari adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening-rekening neraca yang timbul akibat transaksi rekening-rekening APBD. Artinya, jurnal korolari adalah jurnal ikutan atau jurnal kedua yang dibuat setelah jurnal anggaran. Ketiga, jurnal penyesuaian tidak berhubungan dengan pendapatan dan belanja. Jurnal penyesuaian dimaksudkan untuk membetulkan saldo di buku besar yang belum menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Dalam akuntansi bisnis, jurnal ini berguna untuk memperbaiki saldo rekening-rekening nominal atau temporer yang akan disajikan dalam laporan laba rugi atau laporan rugi laba atau disebut LRL, dan tidak mengandung rekening kas. Terima kasih, hari ini pelajaran itu semoga bermanfaat dan semoga kalian para subscriber cita-citanya dapat terkabulkan dan sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.